Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita pada hari ini yang diberi nama minggu keempat setelah Trinitatis, pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, diambil dari Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang masa, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti ingin hebat. Semua orang pasti ingin dihormati banyak orang. Semua orang pasti ingin dielu-elukan banyak orang. Siapapun dia, apakah tubuhnya sehat sempurna atau tubuhnya cacat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, gedung itu dikatakan hebat tidak selalu karena gedungnya itu tinggi. Ada banyak gedung cuma satu tingkat, tapi dia hebat, saudaraku. Ketika terjadi gempa 6,5 skala Richter, justru yang hancur itu adalah gedung-gedung yang tinggi, yang tadinya dielu-elukan oleh banyak orang, yang tadinya dipuji-puji oleh banyak orang. Tapi gedung yang kecil tadi, yang dianggap enteng oleh banyak orang, justru dia tetap tegak berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa bisa begitu? Karena kehebatan gedung tadi ditopang oleh pondasi yang kuat. Ketika ada seorang anak yang buta sejak lahir, kemudian ia tampil untuk mengikuti sebuah perlombaan, sebut saja Indonesian Talent. Matanya sudah buta. Ketika seorang berjuri bertanya, "Dek, matamu buta sejak kecil. Apalah yang kau inginkan ketika kau mengikuti perlombaan dalam Indonesian Talent ini? Kalaupun kau kemudian mendapatkan juara 1, toh kau tidak bisa melihat orang banyak
yang kemudian mengeluh-elukanmu karena matamu buta. Kemudian si anak kecil dengan sederhana menjawab, tujuanku adalah bagaimana jutaan banyak mata di dunia ini akan melihat kehebatanku. Walaupun aku tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat aku adalah orang buta yang hebat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa anak kecil itu bisa berkata seperti itu? Karena dia yakin bahwa Tuhan itu adil, bahwa dia yakin Tuhan itu penuh kasih, bahwa Tuhan itu tidak hanya mengasihi orang-orang yang fisiknya sempurna, orang-orang yang matanya bisa melek. Dia sangat yakin bahwa Tuhan itu adil dan sama kasihnya kepada orang yang sejak lahir pun matanya buta, yang sejak lahir pun kakinya pendek. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang dinyatakan oleh pemazmur yang sering disebut-sebut dengan Raja Daud kepada bangsa Israel yang tidak apa adanya, yang tidak ada apa-apanya di hadapan bangsa-bangsa lain yang besar, yang memiliki alat persenjataan yang canggih dibandingkan dengan bangsa Israel yang kecil. Tapi pemazmur mau mengatakan, walau bangsa Israel kecil, tapi mereka telah terpilih menjadi umat pilihan. Walau bangsa Israel itu kecil, tetapi mereka dipandang hebat di mata bangsa Israel. Pemazmur mau mengatakan itulah keadilan Tuhan itu. Itulah kehebatan Tuhan itu. Itulah kesetiaan Tuhan itu. Tuhan tidak melihat soal besar kecil, tapi Tuhan melihat siapa yang mau diangkat menjadi anak-anaknya. Sehingga saudaraku, pada ayat tadi dikatakan, lihatlah keadilan dan hukum Tuhan itu benar, dan dialah yang menjadi tumpuan hidup kita. Mata kita bisa melihat ada banyak keadilan dicabik-cabik. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Bahkan orang kaya tidak lagi segan mengatakan bahwa uangku bisa membeli hukum, bahwa uangku bisa membuat yang tidak adil menjadi adil. Nah saudaraku, itu di dunia, tapi bagi Tuhan itu tidak bisa. Pemazmur mengatakan kita hidup dan berpijak serta bertumpu dalam keadilan dan hukum Tuhan. Kasih dan kesetiaannya ada berjalan di depan kita. Orang-orang boleh tidak mengasihi kita, orang-orang boleh tidak berlaku adil bagi kita. Pemazmur mengatakan tak apa, karena di depan mata kita melihat ada langkah keadilan, ada sikap keadilan yang dilakukan oleh Tuhan. Kesetiaan dan keadilan Tuhan inilah yang menuntun hidup kita. Sehingga walau kita kecil, tapi kita besar di hadapan bangsa-bangsa. Walau kita tidak punya apa, justru kita menjadi apa-apa bagi banyak bangsa di dunia ini. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Berbahagialah bangsa yang hidup dalam cahaya wajahnya. Saudaraku, pemazmur mau mengajak, ayo kita mau mengucap syukur. Ayo kita pakai suara kita ini dengan bersorak-sorai. Kita elu-elukan bahwa Tuhan itu adalah yang menghebatkan kita. Tuhan itulah yang kemudian memperkenankan kita untuk menjadi bangsa yang kecil tetapi besar di hadapan Tuhan. Untuk menjadi bangsa yang tidak apa-apanya tapi justru ditakuti banyak orang. Ayo kita bersorak-sorai. Kita terus menyatakan kehebatan Tuhan. Dan kita
berjalan dalam tuntunan cahaya wajah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kata dalam berkat yang kita terima saat kita hendak meninggalkan tempat ibadah minggu, kalimat yang disampaikan oleh pengkhotbah ketika akan menutup ibadah lewat berkat, salah satunya adalah Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Ingat itu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan akan memberikan engkau kasih karunia. Nah, ternyata saudaraku, sejak zaman perjanjian lama pemazmur sudah merasakan bahwa sesungguhnya pancaran wajah Allah itu bagaikan parabola yang diperhadapkan kepada antena yang ada di rumahmu. Coba kita bayangkan kalau antena atau parabola itu tidak berhubungan dengan satelit. Satelit itu adalah cahaya wajah Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah sebabnya saudaraku, ayat hari ini atau nas hari ini lewat tema dikatakan ayo hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Kita hidup terus dalam tuntunan cahayanya. Karena namamu mereka bersorak sepanjang hari, karena keadilanmu mereka bermegah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pemazmur lewat nas hari ini mau mengatakan ayo bersorak sepanjang hari, itu artinya apa? Jangan berikan satu detik pun hidupmu untuk dikuasai oleh setan. Jangan berikan hidupmu satu detik pun untuk diintip oleh kuasa-kuasa setan ini. Kunci dia dengan sorak-soraimu sepanjang hari. Itulah yang dikatakan dengan nafas kehidupan itu. Ketika kita merasakan bahwa nafas kehidupan ini penting, itu artinya kita tidak boleh menghentikan nafas ini. Nafas ini kita pakai sebagai pujian kepada Tuhan, karena keadilannya sungguh nyata. Engkaulah kemuliaanku, engkaulah kekuatanku, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Saudaraku, biasanya yang tanduknya meninggi itu adalah kerbau. Kerbau itu perhatikan ketika kerbau melahirkan anak, maka anaknya itu walau dapat berjalan dia belum punya tanduk. Lama-lama tanduknya akan bertumbuh semakin meninggi. Untuk apa tanduk itu? Tanduk itu senjata bagi kerbau. Itu sebabnya singa, harimau, macan tidak akan berani berhadapan dengan kerbau. Sekalipun harimau, macan itu memiliki gigi yang tajam, tapi giginya yang tajam itu sebentar bisa patah dengan sentuhan tanduk kerbau yang tajam, yang runcing dan besar. Demikian juga saudaraku binatang yang lain, tanduknya akan terus meninggi karena itu adalah senjata. Nah, bangsa Israel tidak punya tanduk. Di mana ada tanduknya saudaraku? Tapi pemazmur merasakan kita ini punya kekuatan. Orang banyak takut kepada kita karena kekuatan kita itu adalah Tuhan. Sehingga dia bayangkan kita ini seperti punya tanduk yang terus semakin meninggi. Orang ketakutan karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih setia Tuhan. Karena sebagaimanapun lemah kita, sebagaimanapun miskin kita, sebagaimanapun bodoh kita, kita akan tetap menjadi orang yang terpandang ketika kita mau hidup dalam keadilan, ketika kita mau hidup dalam kasih setia Tuhan. Orang yang hidup dalam keadilan Tuhan adalah orang-orang yang juga mau
berbuat keadilan bagi siapapun dan tidak akan mau melakukan kecurangan. Orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan, maka dia juga akan menjadi pancaran kasih kepada setiap orang yang ia temui atau yang ia jumpai. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah adil dan setia. Ketika kita menginginkan menjadi orang yang hebat walau kita kecil, tidak usah berpikir panjang. Hidup aja dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita tumbuh sebagai orang-orang yang hebat. Maka kita akan dibuatnya sebagai orang-orang yang diperhitungkan, karena ada kuasa Tuhan juga yang tercermin dalam kehidupan kita ini. Sehingga dengan demikian, kalau beberapa minggu yang lalu ada khotbah yang mengatakan Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan telah menciptakan kita, itu artinya kita ini adalah milik kepunyaan. Ketika Tuhan membuat kita segambar dengan Dia, itu artinya kemuliaan Tuhan itu juga harus terpancar dari sikap perilaku kita. Kalau hidup kita ini sudah memancarkan kemuliaan Tuhan, maka bersamaan dengan itu juga kemuliaan, kekuasaan, kekuatan dan kehebatan kita juga akan dilihat oleh banyak orang lewat kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk selalu bersorak-sorai sepanjang masa, karena kami melihat keadilan-Mu, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya, seperti bangsa Israel yang sungguh nyata walau kecil, tapi mereka besar dan kudus mulia di hadapan-Mu, karena mereka melihat kesetiaan-Mu dan mereka hidup dalam kasih dan kesetiaan-Mu dan dalam keadilan-Mu. Demikianlah kami Tuhan, siapapun kami dan apapun keadaan kami harus hidup dalam kasih dan kesetiaan-Mu, supaya dengan demikian maka kemuliaan-Mu juga akan nyata dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang masih terus Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan kaki-Mu, perpanjangan mulut-Mu untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu lewat rangkaian kegiatan YBKSM. Biarlah Tuhan terus berkati pengurus, berkati para anggota, agar tetap Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan yang di surga, kami berdoa untuk negara kami yang dalam situasi tahun politik yang suhunya semakin memanas. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo, agar Tuhan terus mampukan dia memimpin negara ini, memimpin pemerintahan ini dengan kasih setia Tuhan. Setiap kebijakan yang dia buat bersumber dari hikmat Tuhan, supaya semua melahirkan kesetiaan para rakyat Indonesia untuk terus menghargai dan menghormati Bapak Presiden dan para jajarannya. Tuhan yang di surga, kami serahkan kehidupan kami setiap hari. Biar kami Tuhan hidup dalam tuntunan keadilan dan kasih setia-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.